Hai Bu dosen dan teman-teman, perkenalkan nama saya Jessica Luhu dari kelas M dengan NIM 2021-21217. Dan di saat ini saya akan menjelaskan tugas tentang hukum dan HAM. Pertanyaan pertama, mengapa prinsip kesetaraan dalam HAM itu penting? Prinsip kesetaraan adalah suatu ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam HAM, di mana pada situasi yang sama harus diperlakukan sama, dan pada situasi yang berbeda diperlakukan berbeda pula. Nah, dalam prinsip kesetaraan ada yang namanya tindakan afirmatif atau diskriminatif positif. Tindakan afirmatif atau diskriminatif positif ini muncul ketika seseorang berasal dari posisi yang berbeda tetapi diperlakukan secara sama. Jika perlakuan yang sama ini terus diberikan, maka tentu saja perbedaan ini akan terjadi terus-menerus walaupun standar HAM telah ditingkatkan. Karena itu penting untuk mengambil tingkah atau langkah selanjutnya guna mencapai kesetaraan tersebut. Nah, contoh atau buktinya adalah perlakuan diskriminasi yang dialami oleh mahasiswa Papua atau perbedaan atau diskriminasi antara ras, suku, agama, dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Pertanyaan kedua yaitu, mengapa prinsip non-diskriminasi merupakan prinsip yang sangat penting, tetapi sampai dewasa ini diskriminasi masih berlangsung di mana-mana? Nah, diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dan dari perlakuan yang seharusnya sama atau setara. Alasan diskriminasi itu terjadi adalah hukum HAM internasional telah memperluas alasan diskriminasi. Dua menyebutkan beberapa alasan diskriminasi antara lain ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau penilaian lainnya, nasional atau kebangsaan, kepemilikan akan suatu benda, kelahiran, atau status lainnya. Nah, contoh buktinya adalah keterlibatan perempuan dalam pemilu. Dalam kegiatan pemilu atau kegiatan politik, lebih mendominankan laki-laki daripada perempuan. Ini merupakan diskriminatif atau diskriminasi antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sehingga dikeluarkan undang-undang bahwa perempuan minimal 30% harus terlibat dalam kegiatan pemilu atau politik. Oke, kita lanjut pada pertanyaan ketiga yaitu prinsip kewajiban negara seperti perlindungan jaminan dan pemenuhan HAM harus benar-benar dilaksanakan oleh negara. Berbanding terbalik, banyak kasus hak kewajiban negara tidak dapat dilaksanakan dengan konsekuen. Nah, menurut hukum HAM internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya, negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut. Artinya, untuk kebebasan berekspresi, sebuah negara boleh memberikan kebebasan dengan memberikan sedikit pembatasan. Satu-satunya pembatasan adalah suatu hak yang secara hukum disebut sebagai pembatasan-pembatasan. Nah, buktinya kasus Muslim Rohingya. Nah, dalam kasus Muslim Rohingya, ini mereka tidak memiliki status kewarganegaraan sehingga negara Myanmar melakukan tindakan semena-mena terhadap mereka. Oke, kita lanjut pada pertanyaan keempat, yaitu universalitas merupakan salah satu prinsip HAM, namun demikian prinsip ini selalu diperhadapkan dengan prinsip partikularistis. Oke, kita harus tahu dulu apa itu HAM universal. HAM universal adalah sebuah bentuk pandangan yang terbilang sangatlah luas atau yang dikenal dengan sebutan universal. HAM universal memiliki artian bahwa sebuah hak asasi manusia akan dianggap sebagai sesuatu yang dianggap paling penting dan juga mendasar yang berada di dalam sebuah kehidupan dari setiap manusia yang sejak telah melekat pada dirinya sejak sebelum ia lahir hingga ia meninggal di dunia ini tanpa terkecuali. Contoh HAM universal adalah hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk memeluk agama, dan hak untuk memiliki perlindungan untuk pada hukum. Kemudian apa itu HAM partikular? HAM partikular adalah sebuah bentuk dari hal yang dipegang oleh negara
yang berada di wilayah timur. HAM partikular itu sendiri akan lebih memperlihatkan sebuah nilai dari budaya yang berada di dalam negara timur itu sendiri. Penegakan hukum HAM di wilayah ini umumnya akan lebih diperlihatkan kepada masing-masing negara. Contohnya, di dalam Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Indonesia mendasarkan kepada hak yang dimana berasal dari Tuhan, yang dimana akan memberikan sebuah nilai relatif. Kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Prinsip tidak dapat dibagi-bagi dalam HAM hendak menekankan tentang saling terkaitnya instrumen-instrumen HAM. Instrumen-instrumen HAM itu terbagi atas beberapa. Yang pertama, derogasi adalah pengecualian, yaitu suatu mekanisme di mana suatu negara menyimpangi tanggung jawabnya secara hukum karena adanya situasi yang darurat. Yang kedua, menurut Konvensi Wina tahun 1969 tentang hukum perjanjian internasional, pasal 2 ayat 1 memberikan pengertian reservasi. Jadi reservasi adalah pernyataan unilateral dalam rumus dan nama apapun yang dibuat oleh sebuah negara ketika menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui atau mengaksepsi suatu perjanjian internasional, di mana negara tersebut bermaksud mengecualikan atau memodifikasi efek hukum dari ketentuan tertentu dan perjanjian internasional yang akan diaplikasikan di negara tertentu. Kemudian deklarasi. Deklarasi dapat dibuat oleh negara-negara walaupun biasanya mengindikasikan pemahaman nasional dari sebuah hak, misalnya bahwa hak untuk hidup mulai setelah lahir. Beberapa negara menggunakan istilah deklarasi ketika efek dari satu tindakan adalah. Nah, yang terakhir, prinsip yang terakhir yakni terkait dengan martabat manusia atau human dignity. Hak asasi merupakan hak yang melekat dan dimiliki setiap manusia di dunia. Prinsip ini menegaskan perlunya setiap orang untuk menghormati hak orang lain, hidup damai dalam keberagaman yang bisa menghargai satu dengan yang lainnya, serta membangun toleransi sesama manusia. Tetapi, sampai sekarang masih banyak orang yang diperlakukan tidak sesuai dengan harkat dan martabatnya, karena latar belakang yang berbeda, pemikiran dan doktrin dari suku, agama, atau ras yang membuat orang-orang tersebut merasa istimewa dan lebih dari orang lain. Bukti atau contoh dari prinsip yang terakhir yaitu dari kasus Beng Wong yang sedang viral, yaitu kasus Beng Wong dengan kaki Suhut. Ya, mungkin itu saja penjelasan tugas hukum dan HAM dari saya. Sekian dan terima kasih.